Kemudian saya lengkap ya di dalam kurung hanya di i'rab. Fa inna ma hunna awani ay asiratun indakum. Perempuan itu tawanan bagi seorang suami. Kok bisa wanita dikatakan tawanan bagi seorang suami? Ini laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik ail khairi. Karena wanita tidak memiliki apapun terkecuali dia berhak mendapat kebaikan. Pada wanita ini bagaikan tawanan. Yang dimaksud tawanan di sini, wanita hanya berhak mendapatkan kebaikan. Banyak tentang kebaikan yang diajarkan oleh para ulama dan juga banyak keterangan yang membahas tentang ini. Di antaranya ada satu keterangan mengatakan apabila seorang suami memandang kepada mata istrinya, kemudian sang istri juga memandang kepada mata suaminya, terjadi tatapan mata antara keduanya, maka di situ Allah juga akan memandang dua pasangan itu dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lakinya pandang banget. Apa sih bang? Ngeliatin aja. Emang masakan gak enak apa hari ini? Kalau laki kita pandang balik. Kita pandang balik. Jadi beradu tatapan. Ketika terjadi yang seperti ini, maka Allah akan memandang seorang hamba itu dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah memandang rahmat kepada seorang hamba, maka tidak akan ada azab bagi hamba tersebut. Jadi sering mandang-mandangin istri, sering mandang-mandangin suami. Adu pandang gitu, adu pandang. Ya bu, adu pandang ya. Udah nggak resep. Dan juga di keterangan tersebut selanjutnya, apabila seorang suami saling memegang telapak tangan begini, pegang ini tangan suami, ini tangan istri dipegang begini, mau tidur dirangkul aja tangannya, ya, mau belanja ke mall dirangkul aja tangannya begini. Isinya kagak nggak apa-apa. Mana aja dirangkul. Ada jadi dirangkul tuh tangan saling bergandeng satu sama lain. Maka apa keterangan yang dikatakan ketika seorang suami istri saling bergandeng tangan di sela-sela jarinya seperti ini, maka Allah akan menggugurkan dosa dari setiap sela-sela jarinya. Dosa dari suami dan istri akan berguguran disebabkan dia berpegangan tangan. Jadi kalau jalan kemana-mana gandeng lakinya. Ngapain sih pegangan? Ngapain? Pegangan saya. Pegangan baik. Pegangan baik. Jadi demikian dipegang. Karena dengan berpegangan tangan akan melahirkan terjatuhnya dosa disebabkan oleh pegangan tangan seorang suami istri. Gampang banget. Dan yang perlu dijaga dalam rumah tangga, ini yang perlu dijaga. Nabi pernah berpesan bahwa paling buruknya manusia kedudukannya kelak pada hari kiamat siapa? Suami yang menceritakan aib dirinya kepada istrinya, istri yang menceritakan aib dirinya kepada suaminya, kemudian masing-masing dari keduanya menceritakan aibnya masing-masing kepada orang lain. Laki saya begini, laki saya begini. Si suami begitu juga, bini saya begini. Kenapa kok saling tahu? Karena keduanya saling membuka aibnya. Saya begini bang, dulu bang, saya begini bang. Sama lakinya diceritain sama orang lain.
Begitu juga perempuan dapat kabar lakinya begini. Diceritain ke orang lain. Ya, lagi beli sayur diceritain. Laki gue gak ngasih duit minggu ini. Ayah banget. Ini kan menceritakan aib yang ada dalam keluarga. Maka ini adalah orang yang paling buruk posisinya kelak pada hari kiamat. Maka kita jaga aib yang ada di keluarga, aib yang ada di rumah tangga, jangan sampai keluar dari pintu rumah. Cukup hanya sampai pintu rumah. Kita kadang ngadu sama mertua. Giliran urusan berisik ngadu. Urusan yang enak pada diem, dinikmatin berduaan. Nah, ini jangan, walaupun kepada mertua jangan cerita. Jadikan itu masalah pribadi, masalah rahasia bagi seorang suami dan istri. Karena paling buruknya seseorang tadi tahu aib seseorang, tahu aibnya orang lain, disampaikan lagi kepada orang, itu buruk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Jadi perempuan tidak memiliki apa-apa terkecuali hanya memiliki satu kebaikan. Illa ayyatina bi fahishatin ay nusuzin mubayyinah ay zahiratin bi adzaharat ammaratu. Terkecuali perempuan ini melakukan nusyuz. Nusyuz ini apa? Isyanuha zaujaha, membangkangnya seorang istri kepada suami. Jadi bukan hanya masalah kasur. Mah, yo, agak pak capek. Nusyuz ini itu nama. Bukan hanya itu yang disebut dengan nusyuz. Jadi apapun durhakanya seorang istri atau tidak taatnya seorang istri kepada seorang suami, itu dikatakan nusyuz. Maka bagaimana solusinya ketika ada perempuan yang seperti ini, ada seorang istri yang seperti ini? Fa in fa'alna bi an azharna an-nusyuz fahjuruhunna fil madaji'. Jika ada perempuan yang melakukan nusyuz, fahjuruhunna fil madaji' ay i'taziluhunna fil firash. Berpisahlah di dalam kasurnya. Watruku madaji'atahunna ay an-nauma ma'ahunna. Tinggalkanlah kasurnya, yakni tidak tidur bareng. Ini didikan pertama yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kalau istri ngambek, ya nggak taat sama lakinya, bagaimana solusi pertama yang dilakukan oleh seorang suami? Yang diajarkan adalah seorang suami tidak boleh tidur bersama dengan seorang istri. Tujuannya apa? Memberi teguran kepada si istri. Ya, biasanya tidur bareng, ini nggak tidur bareng. Ilok nggak ngerasa kesepian tuh bini. Ilok sepi amat ya, nggak ada abang. Biasa tidur berdua lah, ini tidur sama guling. Nah itu buat teguran kepada si istri, yang akhirnya dia mau minta maaf kembali kepada sang suami. Bang, maafin bang, iya saya ngaku salah, abang tidur sini lagi ya sama saya. Nah biar begitu tujuannya. Di ajaran yang pertama adalah tidak tidur bersama dengan istri. Bukan tidak saling sapa satu sama lain. Ini bukan ajaran Islam. Bini marah, lakinya juga gedek, akhirnya nggak saling ngomong satu sama lain. Itu bukan ajaran Islam. Biarin aja bini kita begini, udah nggak usah kita sapa sekalian. Ya. Bininya juga keras lagi, biarin juga laki nggak bakal kita sapa. Kita pengen tahu kuatan mana dia sama saya. Begitu, yang kuat-kuat. Ini ada pesan dari Nabi bahwa seorang muslim tidak boleh tidak saling tegur sapa melebihi dari 3 hari. Al-muslim ya, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayah juro,
tidak saling sapa kepada orang lain fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Seandainya dia mati dalam keadaan masih belum tegur sapa dengan saudara muslimnya, maka dakhalan nar, dia matinya pasti masuk ke dalam api neraka. Ini bukan ajaran Islam tidak saling tegur sapa. Kalau lagi berantem sama lakinya suruh minggir dulu, jangan tidur di kasur. Mana kayak di dapur kayak atas kompor biar panas. Ngeletak aja. Yang teguran pertama yang diberikan oleh seorang suami, apakah ada batasnya? Wahadal hajru la ghayata lahu li'annahu lihajati salahiha famata lam taslu fal hajru baqin. Pisah ranjang atau tidak tidur bersama dengan istri ini tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Selama istri masih membangkang, maka si suami harus tidur pisah ranjang, yakni tidurnya beda kasur, jangan gabung dulu. Nah, si kontrakan biar jadi teguran kepada sang istri. Pasti bakal ada dampaknya, pasti akan ada dampaknya. Ya tadi biasa ditemenin, nggak ada yang nemenin. Biasanya melek mata lihat lakinya, ini nggak ada lakinya, kan begitu. Yang sudah tiada baru terasa. Ya benar nggak? Yang sudah tiada baru terasa. Kemudian kalau menurut ulama yang lain, wa inda ba'dil ulama di halaman 6, ghayatul hajri syahrun, puncaknya pisah ranjang atau tidak tidur bersama dalam satu kasur, syahrun itu 1 bulan. Menurut ulama yang lain cukup 1 bulan tidak tidur bersama dengan sang istri ketika istri nusyus, yakni membangkang kepada seorang suami. Kalau hal seperti ini tidak mengambil pelajaran, apakah ada langkah kedua? Ada. Apa? Wadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukullah istri kalian dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ada Ustaz pukulan yang tidak menyakitkan? Ada aja. Nih semisal amplop nih, amplop tebal semisal. Mah, dari kemarin saya ajak ngomong kayaknya diem aja. Nih saya bagi duit. Nah, itu. Tawa itu perempuan jadi ketawa. Ditabok pakai duit. Nah, ditaboknya dibagi itu udah senang banget, ini udah segar. Jadi begitu. Boleh memukul, tapi jangan memukul yang sampai melukai. Jangan sampai memukul yang menyakit. Kan seolah-olah ini bertolak belakang. Pukul adalah pekerjaan yang menyakitkan. Tapi kok ada pukulan yang tidak menyakitkan? Ya ada. Dengan apa? Hanya memberi efek jera saja kepada sang istri. Bagaimana? Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Wa huwal ladzi la yaksiru 'azman, pukulannya tidak sampai mematahkan tulang, wala yashinu adwan, dan juga tidak melumpuhkan anggota. Ay darban ghairu syadid, pukulan yang tidak menyakitkan. Itu. Jadi jangan sampai ada kekerasan di rumah tangga, niatnya baik tapi yang dilakukan tidak baik. Niatnya baik, saya lakukan ini biar istri saya jera, tapi yang dilakukan perbuatan tidak baik. Istrinya dipukul sampai tulangnya patah. Walaupun niatnya baik untuk memberi pelajaran, tapi yang dilakukan tidak baik. Ini tidak diajarkan di dalam Islam. Walaupun yang ditegur adalah sesuatu yang baik, tapi tetap caranya juga harus baik. Fa'in apanakum. Nah sekarang jikalau istrinya sudah taat kembali, fima yuradu minhunna
fala tabghu ay la tatlubu alaihinna sabila ay tariqan. Maka janganlah kalian sebagai suami mencari-cari cara ila darbihinna zulman, untuk memukul istri secara zalim. Ketika dalam keadaan nusyusnya seorang istri, membangkangnya seorang istri, diberi pelajaran pisah ranjang belum kena. Ketika mau naik ke level selanjutnya, ingin diberi pukulan yang tidak menyakitkan, kemudian sang istri ternyata kembali taat kepada sang suami. Maka di sini seorang suami tidak boleh lagi ngungkit-ngungkit yang kemarin dengan tujuan bisa memukul sang istri. Ini nggak dibenarkan. Istrinya udah taat, udah mau nurut lagi, sama lakinya diungkit-ungkit, kemarin kan kamu begini, kemarin kan begini. Kalau dikasih tahu, itu dia. Ini ini nggak boleh. Kalau istrinya udah sadar, istrinya udah taat, maka tidak ada cara lagi bagi seorang suami boleh memberi pelajaran kepada sang istri. Kenapa kok demikian? Waj'alu ma kana minhunna ka'an lam yakun fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Dan jadikanlah sesuatu yang telah lalu dari istrimu seperti sesuatu yang tidak ada. Kalau bahasa kita sekarang, yang udah lalu biarlah berlalu. Jadi jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Karena orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Oh, kalau dia mah enak, kalau dia yang ngomel pagi, siang lupa. Nah ini. Kenapa? Karena dianya udah mau sadar. Begitu juga ketika istri sudah taat, maka kesalahan istri yang lalu jangan diungkit. Ini yang kesalahan lama diungkit lagi. Panas lagi. Ya, apalagi punya laki yang bandar semisal. Udah sadar mah saya insaf. Lakinya salah dikit diungkit lagi kemarin. Abang sih katanya kemarin begini. Nah itu kan udah lalu, udah dimaafin. Abang juga yang begini. Ini jangan. Yang lalu biarlah berlalu, anggap seperti tidak ada. Ini kira-kira bisa kita lihat. Insya Allah.